Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat al-Islam, nikmat al-iman. Dan dua nikmat ini yang merupakan nikmat terbesar. Oleh karena itu, ketika nikmat ini diberikan kepada seorang tanpa perlu meminta, maka ini adalah nikmat yang sangat besar dan harus disyukuri. Sementara Nabiullah Nuh alaihi salam yang meminta nikmat ini untuk anaknya, Ibrahim alaihi salam yang meminta kepada Allah nikmat ini untuk ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nikmat ini untuk pamannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Karena nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang agung, yang ketika manusia memintanya kepada Allah, belum tentu Allah mengabulkannya. Sebagaimana ayat yang kita dengar tadi, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Yang Nuh alaihissalam mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wa la takunanna minal kafirin. Mengajak bergabung kepada iman. Dan di akhir ayat, di akhir cerita, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu itu hak ya Allah. Wa inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Meminta kepada Allah agar dijadikan anaknya, istrinya menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat iman. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka minal ilm. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta kepada Allah agar diberikan hidayah pamannya yang membela Nabi, mungkin kalau kita bandingkan perjuangan Abu Talib dengan kita, belum seberapanya.
di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat makan dengan dedaunan di pinggir kota Mekah dalam rangka menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi selalu berdoa kepada Allah agar menjadikan hatinya Abu Talib mendapatkan hidayah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Demikian juga Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar diberikan hidayah, nikmatul iman untuk ayahnya Azar. Namun Allah Subhanahu wa taala menegurnya ketika Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya yang musyrik. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Tidak menembus hati-hati mereka orang-orang yang dicintai oleh ulul azmi minar rusul, bahkan dicintai oleh khalilain Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam, tidaklah menembus hati-hati mereka yang dicintai oleh ulul azmi minar rusul dan juga khalilain. Alhamdulillah, kita yang jauh dari negeri yang diturunkan Al-Quran, kita yang jauh lahirnya dengan lahirnya para sahabat, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih merasakan nikmatul Islam. Amsayna ala fitratil Islam, asbahna ala fitratil Islam. Ini adalah sebuah nikmat yang hendaknya kita selalu mensyukurinya dengan kita terus mempelajari syariatnya agar kita terjaga dari hal-hal yang menyesatkan kita dari jalannya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, tema yang akan kita bahas sebenarnya berat, ya, berkaitan dengan masalah fulus, masalah dunia, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita. Dan nasihat ini untuk pribadi saya, dan nasihat ini saya sampaikan kepada santri-santri dan juga wali santri dan juga seluruh asatidzah yang ada di bawah naungan Yayasan Mutiara Ilmu, agar kita memperbaiki agama kita dengan mempelajari hal-hal yang betul-betul berkaitan dengan masalah al-butun, masalah perut. Dan juga untuk ikhwah fillah yang berada di luar, ya, yang mereka menjadi bagian daripada orang-orang yang berkecimpung di dalam sebuah sekolah atau sebuah instansi pemerintah. Dan mungkin pembahasan kita luar daripada instansi pemerintah, karena ini sudah menjadi sepakat para ulama tentang hadiah yang diterima oleh para pegawai negeri menjadi sebuah perkara yang haram. Namun yang akan kita bahas, dan ini akan kita jadikan 2 sesi kajian, ya, supaya berpikir lagi untuk menjelaskannya. Ya, sekarang perbagian yang haram malam ini, ya. Siapa tahu ada yang bisa, ya, menjadi hukum-hukum yang menjadikan suatu itu longgar. Ya, kita akan jelaskan suatu yang haram-haram dulu. Ya, mengenai masalah hadiah. Siapa sih yang tidak pernah kenal dengan hadiah? Dan siapa yang tidak suka kalau diberi hadiah? Setiap kita pasti mau dan suka kalau diberi hadiah, ya. Nah, maka ini perkara yang
yang baik dan perkara yang mengikat tali persaudaraan. Ini hadiah. Ya, jadi hadiah bagian daripada hibah, pemberian. Cuma terkadang kalau hadiah itu ada, biasanya identiknya hadiah itu ada usaha dulu. Seperti orang yang mau lomba dapat hadiah, ya, karena dia setelah melakukan usaha dulu. Tapi kalau ini hadiah-hadiah yang disampaikan oleh para ulama kita, tamliku malin bi ghairi iwad wala hajata al-mu'ta, memiliki satu harta tanpa ganti, artinya gratis, dan terkadang orang yang diberi itu nggak butuh. Terkadang nggak butuh hadiah, ujuk-ujuk datang aja, ya, karena sudah datang jadinya wah ini dibulak balik nih, bagus nggak kan? Artinya dia nanti tergoda. Makanya ini pembahasan kita ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita di sini, ya, di pesantren, sekolah. Ya, maka saya menganjurkan atau menasehatkan kepada santri dan wali santri, khususnya yang ada di yayasan ini, untuk tidak memberikan hadiah kepada guru-gurunya siapa saja. Ya, sudah antum cut. Kalau antum memberikan hadiah, kasih ke yayasan. 200.000 buat wakaf, ya, atau bawa beras 2 karung kasih ke yayasan, bawa sayuran 2 karung kasih ke yayasan. Nah, jangan dikasih ke ustadz yang ada di sini, dan juga wali santri. Jangan memberikan sesuatu kepada asatidzah di sini. Ya, dan nanti kita tahu bagaimana pembahasan selanjutnya. Ya, sebelum mengetahui hukum yang selanjutnya, ini secara khusus, ya, untuk wara kita, kami sebagai pengelola di sini, maka kami nyatakan santri tidak boleh memberikan hadiah kepada ustadz di sini. Kalau ada yang mau memberikan hadiah, maka titipkan ke yayasan. Wali santri yang ingin memberikan hadiah, maka titipkan ke yayasan. Misalkan memberikan hadiah umroh, nanti mudir dulu yang umroh, ya. Jadi pilih gitu, ya. Atau misalkan mau ngasih hadiah mobil, karena ini masya Allah anak saya jadi hafid 2 bulan. Siapa ininya, musyrifnya Ustadz Fulan, masya Allah. Langsung dia calling, Ustadz bisa ke rumah enggak? Ada apa bu? Enggak. Nah, kasih kuncinya, kasih STNK-nya, Ustadz silakan bawa. Waduh, ini repot ini, ya. Nah, maka sekali lagi, ya, santri-santri hendaknya menjaga ini. Kami bersihkan kami dari hal-hal yang tidak halal. Yang tidak halal. Karena muskilahnya itu wali santri dan santri. Kalau guru tidak meminta, yang muskilah itu wali santri datang ngasih sesuatu. Itu yang kita tidak tahu niatnya apa. Apa nanti biar anaknya nggak dijewer, apa biar nggak di ini, ya, biar nilainya biar diinikan. Ini yang masih berat untuk kami, ya. Nah, maka nanti ini sebelum kita mengenal secara khusus tentang hukum ini, kita untuk wara, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-arwa' alla tuqbal al-hadaya. Yang lebih wara, kehati-hatian adalah jangan diterima hadiah-hadiah itu. Dan nanti ada solusi-solusi
ya ketika ada hadiah. Nah, taib, ini maka saya bilang ini perkara yang berat, ya. Apalagi ini 1 jam ke depan, luas nih baca, ya. Nanti Ustaz setelah selesai muhadharah ini dapat hadiah lagi langsung. Ya, tadi ngomong hadiah, sekarang kasih hadiah. Nah, kalau hadiah yang didapatkan dari jamaah masjid yang tidak ada ujian mid semester, tidak ada nilai, tidak ada ini, mau apapun yang dikasih hadiahnya, mau mobil, mau pesawat, boleh. Misalkan Ustadz si kajian di sebuah jamaah masjid, nggak ada ujian UTS, nggak ada UAS, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada penilaian ini nilainya 8, 10, 11, nggak ada. Maka ustadz yang seperti ini boleh secara mutlak dia mendapatkan hadiah ini, menerima hadiah. Yang jadi masalah itu ketika dia berada di dalam sebuah sekolah yang ada di situ nilai. Ini yang masalah, yang hendaknya kita harus ketahui. Dan wali santri yang memberikan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan nilai ini, ya, yang berkaitan dengan nilai. Ya, adapun misalkan kita ngaji halaqah, ustadz ini gaji nggak nerima, ya, seikhlasnya gitu, sebulan kadang 2 juta, kadang 100, kadang 20, ya. Kemudian tidak ada nilai, maka hadiah-hadiah yang masuk dari wali santri itu hadiah yang mubah. Yang jadi masalah kita ini, yang kita sudah dapat honor dari instansi, kita lepas dari pemerintah, ya. Pemerintah udah jelas. Ini yang kita ini, ya. Jadi pekerja al-muwazzaf kal qita'il 'amah, seperti yang lingkupnya umum, ini adalah urusannya PNS. Ini jelas, ya, ini sepakat para ulama tentang hadis al-labtiyah itu, ya, yang dia diutus oleh Rasulullah kepada sebuah kaum untuk mengambil zakat, kemudian datang kepada Rasulullah dan mengatakan hadza lakum wa hadza li, ini untuk kalian, maksudnya dikasih jari zakat mal atau dari batul mal, yang ini untuk saya. Maka Rasulullah langsung naik mimbar dan mengatakan, ya, fahal jalasa fi baiti ummihi au abihi ahayuhda amla, ya, kata Rasulullah langsung tuh ketika ngomong gitu langsung naik mimbar, tidakkah dia duduk di rumah saja tanpa saya suruh dia ke sana, dia duduk tanpa ada usaha dari saya, tanpa ada kerjaan dari saya, dia duduk di rumah bapaknya atau ibunya, apakah akan datang hadiah kepadanya? Kalau datang hadiah itu dengan sendirinya, halal untuk dia. Tapi kalau hadiah itu datang karena kerja dia ke sana, maka ini menjadi ghulul. Hadaya al-umal ghulul, khianat. Nah, ini PNS sudah jelas, ya. Maka ini pembahasan yang sangat berat, ya, untuk masalah yang ini. Nah, yang berkaitan dengan hadiah secara umum jelas dianjurkan sebelumnya, ya, kecuali yang dilarang, ya, tahadu tahabu, saling ngasihlah hadiah kalian maka saling menyayangi. Sudah jelas, ya. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW, ya, mengatakan la in du'itu ila kira'in ila zira'in au kira'in la ajabtuhu, seandainya aku diundang makan yang disediakan paha kambing belakang, paha kambing kiri depan atau paha belakang, aku akan datang. Jadi kambing itu makanan nggak ada apa-apanya gitu di sana itu. Kalau kita mungkin apa, sekelas apa di kita mah, kambing itu ikan asin apa. Artinya, ya, kata Rasulullah apa? Aulim walau bisyatin, rayakanlah nikah itu walaupun menyembelih 1 ekor kambing. Di sana mah nggak ada apa-apanya nilai kambing itu dibandingkan unta.
Tapi kalau di kita kambing itu lumayan. Ya. Kita mungkin ayam lah gitulah, ayam. Jadi Nabi, kalaupun aku diundang untuk makan, yang disediakannya itu paha belakang atau paha depan atau paha belakang, aku akan datangi. Lain uhdi ilayya, seandainya diberikan hadiah kepadaku, ya, paha belakang atau paha depan, aku akan terima. Jadi ini hadiah yang ringan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya nisa'al muslimat, wahai wanita muslimat, ya, la tahqiranna, janganlah kalian menyepelekan pemberian dari tetangga kalian, walau firisna atau walau firsina syatin, walaupun hadiah yang diberikan itu hanya kikil kambing. Kikil kambing. Ya, terima, jangan disepelekan. Ini asal hadiah secara umum dianjurkan, dan bahkan sebagian madhab ulama dari kalangan Al-Hanafi atau yang lainnya wajib menerima hadiah. Jumhur ulama mengatakan mustahab, ya, mustahab menerimanya. Dan dalil-dalil yang dijelaskan di kitab yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Muslih, ya, tentang perbedaan para ulama tentang menerima hadiah. Baik, kita langsung menuju kepada pembahasan yang berkaitan dengan hadiah untuk para pegawai. Ya, hadiah untuk para pegawai. Hadiah untuk para pegawai. Baik. Kalau kita lihat fatwa para ulama, ya, setelah mereka membawakan hadis, ya, tentang larangan seorang yang diutus kepada atau yang diberikan pekerjaan yang dari pemerintah, ya, ataupun dari sebuah lembaga, ya, maka para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, maka mereka atau beliau mengatakan tidak boleh menerima hadiah yang datangnya dari santri ataupun datangnya dari wali santri. Ini tentang hadiah. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hadiah yang diberikan kepada guru dari wali santri ataupun dari murid dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ketika dia masih mengajar, ketika masih mengajar. Jadi beliau ada pertanyaan, ada yang memberikan hadiah ketika dia sudah mau lulus dan dia tidak ngajar di situ lagi, atau dia ngajar tetapi nilainya sudah keluar nilainya, tidak ada kaitan lagi dengan masalah penilaian, dan hadiah yang diberikan kepada guru yang masih ngajar di situ. Maka beliau mengatakan bahwa yang dua ini boleh. Yang satu tidak boleh. Selama dia masih mengajar di situ,
dan dia masih berada di lembaga tersebut, tidak boleh menerima hadiah dari santri ataupun dari wali santri, walau fi munasabatil wiladah, walaupun dalam perkara kelahiran. Repot ini kan. Di Indonesia itu biasanya kalau ada guru yang lahiran istrinya itu berbondong-bondong datang, ya, dengan niat apa enggak paham. Munasabah ini nih. Ya, tapi Syekh Utsaimin ketika ditanya menjelaskan walau fi munasabatil wiladah au ghairiha, walaupun dalam momen lahiran atau yang lainnya, selama itu hadiah datang dari wali santri atau dari santri dan dia ngajar, maka tidak boleh. Berarti nggak boleh ngajar istri kita kayak gitu ya, biar dapat hadiah dari banyak ya. Nah, maka ini ya, kalau ada istri ustadz yang lahir kemudian mau ngajar, mau ngasih hadiah, nah, menurut pendapat Syekh Utsaimin maka tidak boleh. Au ghairihi atau yang lainnya, seperti juga masalah nikahan. Ada ustadz mau nikah, wali santri ngasih. Ini kita sedang membahas fatwa ya, Syekh Utsaimin. Enggak boleh. Udah biasa kita di sini. Ya. Nah, udah biasa. Nah, dan itu biasa di kita kan. Makanya saya kira berat itu gitu. Tapi harus kita jelaskan. Ya, harus kita jelaskan bahwa perkara ini memang ada hukumnya. Ya. Dan antum kan sudah siap-siap kan. Ustadz Fulan mau nikah, kita bikin apa? Kita ngado apa? Ada ustadz mau lahiran, ngado apa? Ya udah siap-siap kan? Ya, untuk bikin kejutan gitu, walaupun isinya sampo doang misalkan, nggak apa-apa. Ya, pingin menghormati. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, sebentar kita membawakan tentang pendapat yang atau ulama-ulama yang melarang, ya, melarang untuk memberikan hadiah kepada guru atau ya kepada guru yang sumbernya dari wali santri, ya, atau dari murid. Nah, kemudian juga Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, beliau juga dengan tegas beliau mengatakan bahwa hadiah yang datang dari santri atau wali santri yaitu wajib ditolak, tidak boleh diterima. Taib. I'ta'il 'amil mablaghan minal mal iqramiyah. Bagaimana ditanya tentang hukum memberikan seorang pegawai dengan uang sebagai bentuk penghormatan. Haitsu innahu ta'awwada akhdhuhu minan nas, yang mana mereka sering mengambil hadiah itu dari orang-orang. Qala idza kana hunaka 'amilun minal ummal, jika di sana ada seorang pegawai dari pegawai-pegawai yang ada, lahu ratib wa lahu ajrun maqtu' min sahibil amal,
dia memiliki gaji yang sudah diputuskan, artinya sudah ditetapkan dari pihak pengelola, fala yajuzu li ahadin an yu'tiyahu, maka tidak boleh seorang pun untuk mengambil hadiah tersebut. Li'anna hadza yufsiduhu 'alal akharin, karena ini akan merusak yang lain. Li'anna ba'dhan nasi fuqara, karena sebagian manusia fakir, la yastati'una i'ta'ahum, tidak bisa memberikan hadiah kepada pekerja yang lain, kepada guru yang lain. Fahadzal 'amalu sunnatun sayyi'ah, maka perbuatan ini merupakan sunnah yang buruk. Jadi yang punya uang mah enak, ngasih gitu kan. Yang enggak punya, ngasih apa? Ya, ada perasaan apa? Ghirah, ghayur, jealous. Ya. Apalagi sikap ustadz ini kepada yang suka ngasih bedo. Lain bedo Sunda mah parah ya, nggak bisa ngomong. Beda. Kalau ini mah Masya Allah, sikapnya juga Masya Allah. Kalau yang gak ngasih, diciriin, pokoknya merah aja. Ini di luar ya, di luar sana, di luar. Ini rusak jadinya. Ya. Sekali salah langsung merah. Kalau yang sering ngasih, ini gimana ya? Berat. Ya, maka untuk urusan ikhlas yang lainnya sulit dikatakan di situ. Nanti ikhlasnya itu muncul ketika anaknya punya masalah. Udah saya kasih motor, udah saya kasih umroh, anak saya nggak bisa ditolong. Padahal marosibnya cuma satu. Wali kelas. Ya, wali kelas biasanya yang dapat banyak duit, bisa dapat oleh-oleh kan. Nah ini. Ya, maka rusak kata beliau. Ini kalau guru sudah digaji, maka tidak boleh dia menerima, atau santri memberi, atau wali santri. Makanya yang merusak ini semua wali santri, bukan wali santri kita lah ya, bukan wali santri kita. Wali santrinya, wali murid yang merusak itu. Datang tiba-tiba ngasih uang ke guru. Oh, mah nggak punya uang, dikasih duit ya mau. Pulsa hilang, entek, ada uang lumayan. Siapa yang merusak? Pernah nggak ustadz berkuar-kuar guru tolong dong minta pulsa 200.000 ke wali santri? Insya Allah nggak ada. Ya nggak ada. Tapi wali santri bikin inovasi sunnah kata beliau ini. Tapi sunnahnya apa? Sayyi'atun. Yang satu bawa ini, kelihatan sama yang lain. Waduh, si ibu itu ngasih hadiah ke ustadz ini. Anaknya di sini. Wah, saya juga ikut datang. Dan ini lihat, datang bawa lagi. Yang nggak punya uang, bengong. Aduh, mau ngasih apa? Yang ngasih doa doang, udah semua. Ya, maka ini sadde zari'ah. Jangan sampai ada penyakit-penyakit seperti itu, ditutup celah ini. Jangan sampai memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah mendapatkan gaji, walaupun gajinya nggak banyak gitu. Tapi karena ini sudah menjadi, ya, apalagi kalau sudah ada kebijakan sebuah instansi yang mengharamkan guru, mengharamkan pegawai menerima, ya, tanpa sepengetahuan pengelola. Jelas. Mau bentuknya apa saja. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang kita bilang tadi berat.
berat. Apalagi si wali santri juga punya hadis. Hadisnya sama yang dikenal, tahadu tahabu ustad. Masa sih nggak boleh saling hadiahlah kalian wahai muslimin akan saling mencinta. Sama dalilnya. Kasihan ustad, dia nggak punya ini, dia belum nikah, saya harus bantu ustad. Ya, bahkan para ulama menjelaskan tentang hadiah itu bukan hanya ke fisik hadiah ini, tapi kepada hal-hal yang menyangkut dengan sarana prasarana. Misalkan ustadz dikasih pinjaman mobil gratis, hati-hati nih ya. Ustadz dikasih pinjaman rumah gratis, hati-hati. Pas anaknya nggak lulus bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ataupun bahasa Sunda atau Jaseng, datangin, Bu Guru, Pak Guru, kok anak saya nggak lulus? Apanya Pak yang lulus? Itu tahfidnya nggak lulus. Apanya lulus? Bapak kan tinggal di rumah saya. Aduh, berat hatiku menolak itu ya. Bener-bener. Makanya ustadz, guru yang memiliki khidmat, tashilat, servis, takhfidhat, termasuk keringanan dari wali santri, hati-hati. Tidak haram, tapi minimal syubhat. Ya. Jadi kalau ustadz misalkan dikasih, guru atau pegawai dikasih keringanan ataupun servis oleh wali santri, baik itu mobil misalkan gratis pakai, ya, motor gratis pakai, rumah gratis pakai. Nah, ini masuk hadiah yang tidak diperbolehkan. Aduh, saya udah dapat hadiah ini, udah dapat hadiah itu, bingung ini ya. Wali santri sini. Kalau kita tanya wali santrinya, ikhlas nggak? Ikhlas. Saya nggak ada apa-apanya Pak. Saya nggak ada urusan dengan itu, dengan nilai, dengan itu. Nanti lihat. Kalau anaknya ada masalah, itu pengalaman banyak. Ya, di pesantren-pesantren itu. Anaknya nggak lulus ngamuk, anaknya bermasalah ngamuk. Ya, dulu ada wali santri yang masya Allah, ya, untuk urusan pondok, transportasi dari Jawa ke Jakarta, penginapan, semuanya dibayarin oleh wali santri ini. Termasuk kami dibayarin di hotel. Ternyata ketika ada masalah menjadi umpan. Saya udah mentraktir ini, sudah meraktir ini. Wah, repot. Berapa juta dia ngasih uang dalam berapa hari itu. Ya, maka ini ya, untuk menutup hal-hal seperti itu kita harus hati-hati mengambil pendapat yang al-awra tadi, al-arwa ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin tadi, kita lebih warak tidak menerima hadiah-hadiah yang datang dari wali santri ataupun santri. Ya. Kita membahas tentang yang tidak boleh ya. Dan ini memang hukum asalnya. Ya, hukum asalnya bagi orang yang dia sudah dapat gaji tidak boleh menerima hadiah selain yang diizinkan oleh instansi. Ya, selain yang diizinkan oleh instansi. Nah, ya, terkait dengan masalah tabarru'at, donasi yang ada di kita ini, kalau misalkan wali santri ingin membantu guru di sini, ingin membantu guru yang ingin menikah, ingin membantu guru yang ada kecelakaan, ingin ini yang itu yang ini, maka di sini sudah ada fasilitas. Apa fasilitasnya? Modal. Mias peduli umat. Ini kesini ngasihnya. Udah.
Kalau wali santri mau ngasih bantuan lewat MPU, nih MPU sudah ada, mau ngasih berapapun silakan kasih ke sini, ke MPU. Ini donasi buat Ustadz Fulan yang mau nikah, terima. Ustadznya suka malas nggak ngajarnya? Kalau suka malas, enggak, kasih ke yang lain. Itu terserah di sini nanti, ya. Nah, jadi kalau mau ngasih silakan, ada nih MPU nih, ya. Buat ustadz misalkan akhir tahun Ramadan, apa namanya, THR, silahkan lewat MPU. Nanti MPU yang ya ini tolong kasihkan ke guru-guru seluruhnya yang ada di SDIT, SMP misalkan atau MTQ, silahkan bagikan. Wah, ini ada. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau memberikan donasi ataupun bantuan kepada guru-guru di sini, ada nih MPU, silakan. Di sini. Tempatnya di sini. Nah, nanti kan ketika membuat donasi ini, MPU itu akan membatasi. Kalau sudah terpenuhi, maka donasi ditutup. Berarti donasi yang masuk ketika itu, ya, ketika sudah ditutup, yang masuk ke orang yang mendapatkan hadiah itu berarti ini masalah. Kalau dia masih memberikan hadiah kepada ustadz atau pegawai di sini, karena dia sudah keluar dari ini MPU. Nah, ketika wali santri berjalan sendiri dengan inisiatif sendiri, mereka mengumpulkan dana, kemudian mereka menyalurkan sendiri kepada yang mendapatkan atau yang ingin menikah. Nah, ini sudah kita ini kan tidak boleh. Dan guru yang menerima barang ini, ingat, kembalikan ke orang tersebut, kembalikan kepada wali santri yang memberikannya. Kalau sulit, balikan kepada sekolah, ke yayasan. Nanti yayasan menentukan berapa yang harus diberikan kepada guru tersebut. Ya. Jadi kalau ada yang mau memberikan donasi untuk pernikahan, untuk yang lainnya, donasi ini masuk kepada MPU. Ini yayasan. Ya, yayasan. Jangan sampai nanti ada wali santri yang dia menyelenap sendiri-sendiri, mencari ustadz yang mau nikah, kemudian dia ngasih uang. Apalagi ini wali kelas saya, wali kelas anak saya, apalagi ini misalkan masih muda, yang lainnya ya. Nah ini, maka jangan sampai ada kecurigaan. Kenapa ada wali santri yang tidak mau menitipkan ke MPU atau ke yayasan, padahal sudah dibuka? Kenapa jalan sendiri? Ya, kenapa dia harus menampakkan mukanya kepada gurunya itu, kepada kepada guru tersebut? Kenapa harus dilihatkan, nih kami nih wali santri kelas 1, wali santri kelas 7 datang kepada guru? Kenapa? Ada apa? Nah, di sini pertanyaannya, ada apa? Kalau mau murni membantu, cukup di sini, di MPU. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti ada guru yang mendapatkan hadiah, berapapun hadiah itu, dia harus melaporkan ke sekolah atau ke yayasan. Dia yang akan mengatur. Ini ustadz boleh, dia boleh. Ini kita sebutkan unsur-unsur yang membolehkan dia menerima hadiah. Ya, ini ya mungkin perkara-perkara yang jarang tersentuh di dalam majelis ilmu tentang perkara-perkara ini. Ya. Jarang dijelaskan tentang perkara-perkara ini karena tadi ya, ini berkaitan dengan masalah uang. Ya. Apalagi kalau hadiah itu besar.
ya besar nih, atau dikasih HP, dikasih ini, ya, ini berbahaya. Ya, karena apa? Orang kalau dikasih hadiah itu pasti ada perhatian, pasti itu, nggak bisa. Makanya lunakkan hati manusia dengan sedekah, dengan hadiahmu. Lunak itu. Ya. Jadi seperti ini hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan masalah hadiah kepada orang-orang yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah ataupun dari yayasan. Ya, walaupun di sana ada perbedaan di antara para asatidzah kita juga tentang apakah ini khusus untuk PNS atau umum kepada setiap orang yang bekerja di sebuah instansi dan dia dapat gaji. Ya. Kalau melihat pendapat para ulama termasuk Syekh bin Baz, Utsaimin, Syekh Al-Jibrin dan yang lainnya, termasuk Syekh Khalid Al-Muslih dan yang lainnya, bahwa ini masuk kepada yayasan-yayasan swasta, perusahaan-perusahaan swasta yang dia sudah dapat gaji, dan itu memang menutup segala kemungkinan buruk, ya, supaya tidak ada rasa cemburu, ya, supaya tidak ada cemburu. Nah, yang satu dikasih ini, ya, misalkan datang wali santri, ya, ngasih kue, ngasih ini, sementara yang lainnya lihat, ya, dia akan ada perasaan. Nah, maka ini dihalang, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Nah, ini hal-hal yang atau pendapat yang menyatakan haramnya menerima hadiah secara mutlak, mau itu sedikit, mau itu berdasarkan momen-momen seperti kelahiran ataupun pernikahan, dia menjadi pegawai dalam sebuah instansi, hadiah itu berasal dari santri atau murid atau wali santri, maka tidak boleh. Nah, kita melihat karena ini perkara-perkara yang lumrah ada di masyarakat, ya, maka kita bisa melihat yang bisa meminimalisir hukum-hukum yang haram tadi menjadi hal-hal yang kira-kira bisa ringan hukumnya. Nah, kita lihat bagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ustaz Dr. Khalid Al-Muslih. Kita lihat yang pertama, kullu hadiyatin limuwazzafin laisa lilwazifati asarun fi husuliha fahiya jaizah. Setiap hadiah bagi pegawai yang pekerjaan itu tidak memiliki pengaruh untuk mendapatkan hadiah tersebut, maka boleh. Jadi kalau dia mendapatkan hadiah itu bukan karena dia pekerjaannya itu, maka boleh. Dia dapat hadiah itu bukan karena sebagai guru, tapi sebagai teman, sebagai kawan, ya, maka ini boleh. Misalkan kita pas masukin anak ke sekolah, ada guru itu teman kita lama, nah kita ngasih hadiah ke guru tersebut, dan kita ngasih itu bukan karena dia menjadi guru anak kita, tapi memang udah kita ngasih itu karena teman. Nah, ini ya, kalau didapatkan hadiah itu bukan karena pengaruh daripada pekerjaan ini, maka boleh.
Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Labtiyah tadi yang diutus untuk mengambil zakat, kemudian dia mengatakan, ini untuk saya, ini untuk kamu. Dia di sini dapat hadiah itu karena dia diutus oleh Nabi untuk mengambil zakat, sehingga orang memberikan hadiah, mungkin untuk mengecilkan, untuk meringankan yang lainnya. Ya, maka Nabi mengatakan fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayunzur ayuhda lahu amla. Jadi apakah kalau tidakkah dia duduk di rumah bapaknya atau ibunya, apakah datang hadiah ke situ apa tidak? Ini kaidah yang pertama. Kemudian kata Imam Syafi'i, fayuhtamal qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fayahtamilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan Nabi sallam mengandung pengharaman hadiah idza lam takunul hadiyah lahu illa bisabi sultan. Jika hadiah itu yang diberikan kepadanya tidak didapatkan kecuali karena sultan. Jadi penguasa atau karena dia diutus oleh penguasa. Sultan. Sultan Hasanuddin, ya. Baik. Kemudian yang kedua, kullu hadiyatin limuwazzafin ta'zanu fiha jihatul wazifati fahiya jaizah. Setiap hadiah yang didapat oleh pegawai yang dapat izin dari instansi tersebut atau organisasi tersebut atau yayasan tersebut, maka itu boleh. Syaratnya apa? Dapat izin. Maka nanti ada yayasan itu memberikan standar. Ya, standar. Misalkan standarnya ya kayak undangan, misalkan kita ngasih ke guru yang lagi nikahan. Kan mungkin enggak ada yang ngasih 20 juta ya amplopnya. Ya maksimal 500 gitu ya. Kita batasi. Kalau ada wali santri yang memberikan misalkan di atas 500, fahuwa gulul. Berarti 500-nya antum ambil, 100-nya, 200-nya, 15 jutanya ambil ke yayasan. Ya. Kita batasin. Jadi yayasan atau instansi ini punya apa? Punya aturan. Kalau misalkan 100 itu batas maksimal. Jadi kalau guru dapat 50.000, dapat hadiah dari murid 50.000, nilainya di bawah 100, maka berarti boleh. Tapi kalau ya membatasi di atas 100, balikin ke yayasan dulu, nanti dilihat. Berarti guru ditanya, ini harga berapa Pak hadiah ini? Nanya dulu misalkan, ya. Enggak dikata, kita udah tahu lah, dikasih hadiah HP misalkan Android, udah dapat, masa dapat 50.000? Nggak mungkin, balikin. Nanti yayasan yang ini. Ya. Kita kalau ada hadiah, kita copot namanya. Ya misalkan ada hadiah nih, masih dalam bentuk kotak, ya masih dikasih apa namanya kado, ya kotak kado, kan namanya di dalam. Kita lihat ada namanya dari fulan kelas sekian untuk Ustadz fulan, kita robek namanya, kasihin ke Ustadz, silakan Ustadz tuh bawa hadiahnya. Kan nggak tahu dia dari mana hadiahnya kan. Jadi kalau ketemu orang siapa yang ngasih saya, nggak ada. Tapi kalau ada tulisannya dari Ahmad Wijaya misalkan apa ininya, hadiahnya kerbau 1 ekor. Udah setiap lihat Ahmad Wijaya, udah pokoknya tunduk aja. Kalaupun dia goib 10 kali nggak bakalan dimarahin dia. Pura-pura aja. Dia marah-marah, dia usil ke teman-temannya, diam aja. Ustadznya dikasih tahu sama muridnya, Ustadz, si Ahmad Wijaya iseng. Pura-pura. Karena udah dapat kerbau. Ya, maka kita hilangkan tuh nama-nama itu, kita hilangkan. Nah, jadi kullu
hadiyatin limuwadhaf. Ini kaidah yang diberikan oleh Syekh Khalid Al-Muslih, ya, menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kullu hadiyatin limuwadhafin ta'dhan fiha hajihatul wadhifah fahiya jaizah. Berarti harus ada izin dari lembaga. Kalau ini pemiliknya pemerintah, maka pemerintah yang membolehkan. Kalau swasta berarti yayasan ini. Ya, jadi nanti ada batasan minimal. Ya, atau misalkan sekecil apapun uang, bentuknya uang, wajib dibawa laporkan ke yayasan. Itu nanti yayasan yang mengatur. Ya. Atau hadiah itu yang di bawah atau yang di bawah 100.000 uang ataupun barang ataupun khidmat, ya, tashilat, kemudahan, ya, misalkan di bawah 500.000 atau 300.000, maka itu silahkan guru mengambil. Di atas itu ke yayasan ini dulu. Nah, itu berarti ada wewenang di situ. Nah, ini ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya ini. Lihat, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Qais bin Abi Hazim an Adi bin Umair al-Kindi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah mengatakan, man ista'malnahu minkum, siapa yang kami jadikan pegawai di antara kalian, ala amalin, dalam sebuah pekerjaan, fakatamna makhitan fama fawqahu kana ghululan yati yawmal qiyamah. Kemudian orang ini menipu kami, menyembunyikan sesuatu, makhit, ya, jarum jahit atau yang di atasnya, kana ghululan, maka itu menjadi sebuah ghalul, datang pada hari kiamat nanti. Faqama ilai rajul aswad, ada seorang dari Ansor al-Aswad, ka'anni anzur ilai, ya, yang berkulit hitam, seakan aku melihat kepadanya. Kata beliau, akbil anni amalak, terimalah dariku amalanmu atau perbuatanmu. Jadi enggak mau nerima tugas. Wa malak, kenapa kamu enggak mau nerima tugas ini, perbuatan ini? Qala sami'tu kataqulu kata wa kata, aku dengar engkau ngomong begini. Jadi enggak boleh ngambil kalau kita lagi diutus untuk melakukan sebuah perjalanan dinas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wa ana aqulul an, sekarang aku katakan nih, yang tadi man ista'malna ini udah dinasikh, dihapus. Sekarang aku katakan, kata Nabi, man ista'malnahu minkum ala amalin, siapa yang kami perbuat, apa yang kami pekerjakan di antara kalian dalam sebuah perbuatan, pekerjaan, falyaji biqalilihi wa katsirihi, maka datanglah ia dengan sedikit atau banyak. Misalkan dia suruh nagih zakat, dapat sedikit banyak, datang ke Nabi. Kata Nabi, fama utiya minhu akhad, ya, apa yang diberikan kepadanya ambil, wa ma nuhiya anhu intaha, apa yang dilarang hindari. Hadis ini menyebutkan tentang izin dari Nabi bahwa dia dapat jatah nih, segini buat jatahmu. Izin, dapat izin dari Nabi. Ini jatahmu ini. Ini enggak boleh. Misalkan dapat uang 5 juta, ya, dapat dari wali santri atau dari santrinya kaya-kaya sih, ya, masih 5 juta, ya. Kemudian kata yayasan ini, yaudah itu yang 2 jutanya buat ustadz, ini 3 jutanya kita simpan di sini. Ambil yang ini, jangan yayasan khianat,
Saya dikasih 5 juta, ngasih 2 juta, 3 jutanya nanti sama ustadz beli buat mobil. Hah? Enggak, karena ini hadiah dari orang yang ditujukan kepada orang yang sudah kita kerjakan dia di sini sebagai ustadz, maka apa yang diberikan ambil. Kalau misalkan 5 jutanya silakanlah ustadz. Anak antum lagi sakit, butuh biaya, silakan ambil. 5 juta semuanya. Nah, ini boleh, ya. Kalau dapat izin dari jihah wadhifiyah maka boleh. Taib. Nah, kata Imam Ibnu Battal dalam Sahih Al-Bukhari dalam hadis Ibnu Latbiyah tadi, ya, halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi tadi, anna hadayal ummal yajibu an tuj'al fi baitil mal, bahwa hadiah-hadiah pegawai itu wajib dijadikan di baitul mal. Baitul mal itu tempat menabung harta-harta nanti untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa annahu laisa lahum minha syai', dan para pekerja itu tidak berhak sedikit pun dari hadiah itu illa an yasta'dzinu al-imam fi dzalik, kecuali mereka meminta izin kepada imam, ya, kepada pemimpin tadi. Nah, ini berarti boleh ketika seorang mendapatkan izin dari atasannya untuk mengambil hadiah dengan batasan-batasan yang disepakati. Tapi yang terakhir, yang berapa lagi nih? Kullu hadiyatin limuwazzafin yatasamahu fiha 'adatun fahiya jaizah. Setiap hadiah yang diberikan kepada pegawai yatasamahu fi 'adah, yang adat kebiasaan manusia membolehkan mengambilnya, maka dia boleh. Di sini disebutkan kullu ma yastafiduhu al-'amil awil muwazzaf minal hadaya bi anwa'iha, setiap yang diambil faidahnya oleh seorang pegawai atau pekerja dari hadiah-hadiah dengan bentuk macamnya apa saja, fa innahu idza kanat mimma jarul 'urfu 'ala tasamuh fihi qadran wa naw'an, jika masalah itu adalah masalah yang sudah berlangsung uruf dan itu dibolehkan atau hal-hal yang biasa, ya, baik secara ukurannya ataupun macamnya, fala tadkhul fima yamna min hadayal umal wal dhafin, maka tidak masuk kepada hadiah yang terlarang. Jadi kebiasaan manusia kalau ngasih sesuatu itu, ya, itu udah biasa, artinya tidak ada masalah, ya, itu maka tidak mengapa. Dicontohkan di sini seperti orang yang sebelum dia menjabat sudah biasa ngasih, ya, sudah biasa ngasih ke orang yang menjabat itu. Maka apa yang sudah dia lakukan sebelum dia menjadi pejabat, kemudian dia menjadi pejabat, mendapatkan hadiah dari orang ini sebagai wali santri atau sebagai murid, ya, atau sebagai rakyat, maka hadiah itu adalah boleh. Karena sudah biasa dia melakukannya, ya. Atau kita memberikan hadiah ini kepada seorang bukan karena mengharapkan untuk anaknya dihormati, anaknya dinaikkan atau anaknya dilebihkan, tapi karena ini adalah kerabat, ini adalah ustadz kita, ya, kita menyayanginya. Yang lain-lainnya hilang tidak ada dalam hatinya keinginan-keinginan yang berkaitan dengan anak itu, maka ini dibolehkan. Tetapi ini sulit mengetahuinya, maksudnya sulit mengetahuinya, ya. Maka yang lebih utama kita apa? Menutup rapat ini. Kecuali tadi yang yayasan menentukan kalau misalkan 100 ribu, 200 ribu hadiah itu silahkan diterima, ya. Khawatirnya hadiah ini ke si A 10 juta, ke si B 100 ribu, itu khawatir gitu.
Kalau kita misalkan sesuai dengan uruf, ya. Atau uruf itu jumlah yang sedikit, misalkan ibu-ibu bawa misalkan ke istri ustadz yang melahirkan, harganya cuma 50.000. Itu hal yang biasa dan ya tidak ada ya niatan-niatan lain. Atau biasa menjadi tetangga ya memberikan hadiah kepada ustadz dan anaknya itu sebagai muridnya daripada ustadz ini. Maka ini menjadi hal-hal yang tasamu, masyarakat milihnya hal yang biasa. Maka ini dibolehkan. Tidak termasuk kepada hadiah yang terlarang tadi. Ya walaupun tadi ya pendapat dari Syekh Al-Shalih Fauzan mau sedikit mau tidak tetap harus ditutup. Ya ini untuk menutup celah untuk melakukan hal-hal yang rishwah, ya, karena kata Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika beliau disodorkan hadiah, kemudian orang yang mau hadiah ini mengomentarinya, ya, kata orang ini, Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Nabi tidak pernah menolak hadiah, apalagi kalau berikan hadiahnya minyak wangi, beliau tidak pernah menolak, ya, tidak pernah menolak. Kata beliau, kanat hadiyatu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyah. Dulu hadiah di zaman Nabi itu memang hadiah mutlak. Wal yaum hadiyatu fi zamanina yakun rishwah. Hadiah di zaman sekarang ini menjadi rishwah, suap. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ya, tapi ini ya kaidah yang ketiga tadi. Jadi kalau memang ya tasamah an-nas, menganggap hal yang biasa yang tidak ada kecurigaan, ya, ittiham di situ, maka boleh dia melakukan memberikan hadiah atau menerima hadiah. Walaupun lebih selamat al-awra, lebih wara adalah tidak menerimanya. Nah, yang keempat, terakhir, kullu hadiyatin limuwazzafin kafa 'alaiha al-muhdi fahiya jaizah. Setiap hadiah yang diterima oleh pegawai, kafa 'alaiha al-muhdi, dia membalas hadiah tersebut, maka boleh. Misalkan ada santri bawa lengkeng 2 kilo, kita kasih 3 kilo. Apa? Jeruk misalkan. Ya, atau kasih kurma 2 kilo. Beres urusannya, ya. Kalau dia nanti ngungkit, bapak saya kasih lengkeng, oh ya saya udah kasih kurma juga, ya. Dia ngasih motor, kita kasih mobil, hilang tuh, ya. Kenapa? Karena dia ketika misalkan memberikan sesuatu, kemudian dibalas, kan ada timbal balik tuh, sehingga dia untuk menuntut pun tidak bisa, karena dia sudah dibalas. Jadi guru-guru kalau mau selamat berarti begitu. Kalau ada wali murid yang ngasih apa misalkan? Ngasih kuaci 25 kilo, balas dengan apa? Dengan jagung 20 kilo, balas lagi. Wah, kalau nanti ada guru yang ngebalas ini, kata wali santri, ini guru berarti ngikut kajian ini. Yang ikut kajian nih, udah ada ilmunya ini. Setiap dikasih, bu nanti dulu kasih. Ada santri ngasih, ya ngasih, kasih lagi gitu. Cuma saya nggak ketemu ngasihnya itu, pas nggak ada gitu. Dari mana ini? Dari fulan, ya wajar bae ya. Taib ya. Nah, jadi kalau nanti santri untuk tidak memberikan hadiah-hadiah kepada guru, ya. Kecuali misalkan hadiahnya hadiah yang ketika ustadz itu misalkan naudzubillah, ya, ustadznya kena musibah, ya ini mimbabi tasamuh tadi, ya, mimbabi at-tasamuh. Itu hal-hal yang manusia biasa menganggap itu perlu dia dibantu. Santri misalkan ngumpulin uang, dapat misalkan 200.000, 300.000, ya, kasih, ya, itu bisa
ya diberikan. Nah, dan ini tetap ya kembali kepada izin tadi. Ya, yang paling penting adalah izin. Selama instansi tersebut tidak mengizinkan, maka tunduk para pekerja muwazzafin ya untuk tidak mengambil hadiah kecuali yang diizinkan oleh lembaga. Maka di sini perlu ya yayasan ataupun sekolah membuat satu SOP prosedurnya. Ini supaya ya gimana caranya supaya baik, supaya halal, walaupun pada asalnya enggak perlu gitu. Asalnya enggak usah ngasih hadiah, enggak usah. Itu sudah. Tapi kalau ada yang nyeluk, ada yang datang, ada yang dapat maksa, itu gimana? Nanti ada solusi. Ini yang kita inginkan gitu maksudnya. Bukan berarti mengharapkan, bukan. Pada asalnya enggak usah ngasih, enggak usah, udah enggak usah. Tapi kalau ada hadiah yang datang dan tidak bisa ditolak, gimana caranya ininya? Ini ada alurnya. Lihat harganya berapa kira-kira berapa? 300.000. Oke. Ini masuk ke kriteria, boleh. Dah. Hadiahnya apa? Ini di atas 1 juta. Boleh. Dijual nanti bagiin ke guru-guru. Nah, ini ya pembahasan tentang hadiah dari wali murid ataupun dari santri kepada guru yang dia sudah dapat gaji dari sekolah ataupun dari pesantren. Ya, dari pesantren. Adapun guru-guru yang dia di luar lepas, tidak ada ujian, tidak ada nilai, maka ini adalah sepakat boleh. Enakan gitu berarti ya ngajarnya. Kita ngajarnya yang nggak ada ujian aja lah, ya nggak pusing-pusing gitu, ya. Tapi ini udah ujian. Gitu. Kalau kita ngajar di sana mah nggak dapet apa-apa nanti pas lockdown, ayo, ya kan? Ini lockdown ini nggak tahu yang pertama atau yang terakhir mudah-mudahan. Tapi kan terasa. Kalau kita misalkan ngajarnya pengen yang nggak ada ujian, yang nggak ada aturan, kan ada tuh ustadz-ustadz yang begitu, yang nggak mau kalau suruh ngajar di pesantren, suruh di sekolah, suruh di kampus, nggak mau ribet, ada ujian-ujian segala. Ya, kalau kondisi seperti ini nih ribet, masjid tutup semua, ya kan? Tapi kalau yang ada di instansi sekolah, walaupun gajinya tidak besar, tapi kan ada mayangnya tiap bulan gitu tuh. Itu yang ya kita bersyukur gitu. Walaupun di situ ada aturan-aturan yang ini tidak boleh, itu udah konsekuensi. Ya, dan itulah apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Khalid Al-Muslih, ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi kita ketika kita ya memegang wewenang ini. Hadiah-hadiah datang dari wali santri, kita bisa memakai kaidah ini. Yang terlebih adalah bagaimana yayasan ataupun instansi memberikan ya sikap dengan hadiah ini. Ya, karena apa? Untuk memutus mata rantai kemadorotan. Ya, khawatir sesama ustadz nanti saling caper gitu. Ya, saling menampakkan ya pengen dipuji gitu, pengen didapat hadiah oleh guru-guru yang lainnya. Maka ditutup. Tidak boleh. Udah, kalau mau dapat hadiah, kalau mau ngasih hadiah melalui pintu yayasan saja. Tidak boleh langsung. Sekarang mah sulit ya, ada HP ya. Ustaz di mana nyanyi? Saya di gedung ini. Taruh saja di motor saya, kan gitu juga. Sulit. Atau taruh aja di sana. Nah, ini maka mungkin ya yang menjadi kita lebih ya hati-hati tidak menerima. Kalaupun menerima nanti ada yayasan yang mengatur. Oh ini
sedikit atau hal-hal yang biasa, yang dianggap biasa oleh masyarakat, atau ini tidak akan bertujuan macam-macam, nanti yayasan yang menilai. Kalau di sini yayasan gitu ya. Yayasan di sini yang menilai. Nah, dan itu nanti akan kita diskusikan insyaallah taala untuk menyelamatkan hati-hati para asatidzah di sini dan juga terselamatkan dari al-aqlu bil batil, makan suatu yang batil. Taib, ini pembahasan tentang hadiah yang datangnya dari wali santri. Taib, antum ada pertanyaan? Besok udah ngasih hadiah lagi. Tadi malam sudah dibahas, besoknya ngasih hadiah lagi. Ngasih apa? Mau ngomong, mau bertanya? Makanan ke siapa? Ustadz. Emang berapa juta harganya? Itu di situ. Ya. Kalau misalkan antum datang ke Jakarta, ke rumah makan Abu Nuwas tuh, bawa antum segini kasih ke Ustadz, ini nggak boleh. Kalau hanya ke Padang satu, kita berapa harga Padang? 10.000, ya udah boleh, gitu kan. Nah, jadi lihat harganya juga. Ya, kalau bisa, kalau memang antum mau ngasih hadiah, tadi izin ke sekolah, ya, atau kasih makan semuanya. Guru-guru, ada berapa guru-guru di sini? Ada 10, kasih semua. Jangan antum yang ngasihin, kasihkan ke sekolah atau ke yayasan. Ustadz, saya mau ngasih ke ustadz-ustadz di sini untuk makan siang. Oke, wah, nggak ada yang tahu seorang pun. Ustadz itu nggak tahu ini dari mana, taunya dari yayasan aja. Kayak yayasan, bukan begitu, bukan. Untuk menyelamatkan hati yang memberi dan hati yang diberi. Itu. Kalau antum menraktir tiap hari, tujuannya apa? Tujuannya apa nggak sih? Misalkan tujuannya apa? Kasihan ustadznya nggak pernah makan gitu. Kasih aja udah itu mah. Berarti miskin banget ya. Kasih. Ya. Tapi kalau tujuannya misalkan saya punya kakak nih belum nikah, udah ada tujuan lain berarti ini. Ya, ada tujuan lain, biar ustadznya nikah sama kakak saya misalkan. Itu menanti jurusnya lain, bukan dengan makanan itu mah, ya, dengan yang lain. Ada yang lain? Pertanyaan? Nah, kalau jual beli nggak apa-apa, bukan hadiah itu mah. Kecuali ada spesial, pokoknya buat ustadz gratis. Lain lagi itu berarti, bukan jual beli, itu gratis tuh. Ya, tapi kalau misalkan dia normal, ya normal, walau ada sedikit misalkan karena ini ngasih diskon, ya misalkan 20%, nggak apa-apa. Kan intinya di sini jual beli, bukan hadiah. Ya, bukan hadiah. Nah, jadi kalau untuk masalah ini santri beli ke guru misalkan nggak apa-apa. Nanti gurunya nggak dagang-dagang nanti gitu. Ya, wali santri nggak boleh beli ke guru misalkan. Siapa yang mau beli ya? Ya. Kalau itu babnya bab muamalah, baik maksudnya, ya bukan maksud hadiah. Kalau hadiah mah murni, nggak ada apa-apanya. Ya. Asli itu mah. Sadar dianya. Jadi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan baik, ya, jual beli, maka ini tidak termasuk kepada hadiah, ya, kepada hadiah. Nah, terakhir ada lagi. Nah, kado dari siapa?
Tukar kado nggak masalah kalau memang bukan guru bukan murid. Ini kan kaitannya dia guru dengan murid. Kalau sesama teman itu nanti ada niat terselubung aja itu mah. Tidak terlarang, cuma nanti khawatir ada sesuatu gitu. Antum kena itu gitu tuh. Hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau lawan jenis nggak boleh. Itu kan. Kalau lawan jenis nggak boleh tuker-tukeran. Ini masih sesama temen maksudnya, laki-laki, temen sekelas dulu boleh. Tapi kalau tanda kutipnya itu lawan jenis, ya nggak boleh. Jangankan tuker kado, ngasih kado aja nggak boleh. Ya, antum. Perangkatan. Udah nggak ngajar di situ, udah ada nggak di situ. Nah, kalau itu nggak masalah, karena dia udah nggak ada kaitan dengan nilai. Ya, khususnya nilai sudah keluar. Nah, ini difatwakan oleh Syekh Utsaimin gitu ya, dan syekh yang lain. Kalau ada Syekh bin Baz juga, kalau ada murid ngasih kenang-kenangan kepada gurunya yang akan pergi saja, yang akan pergi. Misalkan ada guru dari sini, dari sekolah yang akan kuliah ke sana atau yang akan ngajar di tempat lain, dia ngasih hadiah kepada guru yang akan pergi, boleh. Kenapa? Karena dia udah nggak ada lagi nanti, hatinya ke situ udah nggak ada. Sama dengan murid-murid yang akan lulus, nilainya sudah turun, perpisahan ngasih ke guru-guru, ini boleh, karena nggak ada kaitan lagi nanti. Dia udah lulus, mau dikasih nilai apa? Ya. Yang tidak boleh itu adalah si anak ini masih dalam pendidikan dan masih diajar oleh guru. Ya. Ya, kalau kita ya bukan ini guru, ini murid. Ya, jadi ini nanti ada kaitan gitu. Mungkin ketika ngantuk di pelajaran nggak ditegur karena dia sudah ngasih bolu, udah ngasih bakwan. Ih, tipis amat sih ini ustadz ya. Dikasih bakwan aja udah nggak menegur. Apalagi sama wali santrinya sering kasih pulsa. Ustaz, jazakallah khairan sudah bimbing anak saya. Lihat HP sudah masuk PSM Center. Anaknya kabur, cium-cium bae. Anaknya bermasalah, nggak ada gerak. Kenapa? Udah dipelet sama pulsa setiap bulan 100. Kasihan amat di guru nih ya. Dan pasti itu mempengaruhi, pasti gitu. Ya, pasti sedikit banyak akan mempengaruhi gitu. Maka kita harus memiliki kehati-hatian. Jangan sampai kita nanti membeda-bedakan, oh si fulan ini sering ngasih hadiah ke saya berbuatnya begini. Itu yang dikhawatirkan. Dan itu tersembunyi rasanya, tersembunyi. Ya, sulit. Ya, maka kita hati-hati. Ya. Nah, apalagi kalau di musim-musim kenaikan kelas misalkan. Wah, wali kelas. Dapat jadi kelas tuh enak, kadonya banyak numpuk. Kelas yang kelas 1 numpuk segini, yang kelas 2 enggak ada. Kelas 3 enggak ada. Kata wali santri yang ini, enak amat ya jadi wali kelas 1. Ya, kasihan dong yang kelas 2, kelas 3, kelas 4-nya enggak dapat apa-apa. Ya kan kasihan. Nah, maka ini jangan sampai ada ya kesenjangan sosial atau kesenjangan di antara para guru karena masalah hadiah. Dan justru hadiah ini yang menjadikan guru-guru berlomba atau bersaing dalam mendapatkan perhatian wali santri. Kalau santri itu kaya-kaya, ya wali santri kaya-kaya, ya mobilnya aja ganti-ganti, ya kadang plat B, kadang plat A, kadang plat BA, kadang BE, kadang AB, kadang ABD, ya saking kayanya itu. Nah, makanya lihat murid, ya guru anaknya diperlakukan baik, ya masya Allah selalu ditanyain sama muridnya, sama gurunya, Ustaz ini perhatian banget dengan, ya sehingga dikasih hadiah setiap pagi, dikasih kirim wuduk.
Tadinya uduk. Kemudian nanti dikasih uduknya antum belum tahu. Uduknya yang depan Pakupatan itu mahal 20.000. Bukan uduknya yang biasa 5.000 itu mah. Itu yang lauknya daging itu. Ya, yang dekat pom bensin itu. Cobalah sekali-kali antum ke sana. Itu mahal itu uduknya itu. Masya Allah, baru sekali ke situ, masuk 2 kali lah. Nyoba berapa Pak uduk? 25.000. Masya Allah, mundur dulu. Uduk 20.000, kemudian ya beli ayam. Tapi ya, jadi kalau dia sudah keluar dari sekolah mau memberikan hadiah kepada guru-guru itu boleh. Apa nunggu nanti aja? Tapi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.